biar sudah. Romo. Iya, Ini betul, Rom. menarik ya Romo ya, Ya, karena sister. saya kemarin sepintas baca-baca tentang Deuterokanonika ya. Saya lupa Romo di pasal berapa, tapi intinya itu ada yang kalau nggak salah itu ralat saya kalau salah ya, subjudulnya itu jangan percaya pada mimpi. Itu gimana ya Romo pandangannya ya? Berarti memang kita ini nggak boleh ya sebenarnya percaya sama mimpi ya Romo ya? Ya, tidak perlu itu. Dan Allah sendiri yang ya mimpi dalam pengertian apa ya? Hati-hati dengan wahyu pribadi. Oke. Sofia, teman-teman, bantu dulu katekis. Kita omong tentang wahyu pribadi dulu, Sintil. Hati-hati dengan wahyu pribadi. KGK telah menjelaskan dengan begitu baik dalam KGK 67 apa itu wahyu pribadi. Oke. Oh, Pio, engkau baca dulu untuk Sintil wahyu pribadi. Jadi engkau tadi malam mimpi engkau bilang, "Haleluya, Tuhan suruh saya bangun gereja." Bahaya banget sih. Itu yang saya maksud Romo. Ya, Saya lanjut. kemarin mimpi Makanya Tuhan hati-hati ngomong dengan sama wahyu saya. pribadi dulu sebelum kita ke ayat. Oke. Katolik jelas harus didampingi magisterium. Ada yang punya Didampingi. KGK di sini? Oh, Ya, Pater biasanya Pastor Prof. katekis. Kalvaria, iya bisa. Mimpi orang, semua kita punya hak mimpi, bunga tidur apa semua. Persoalan kau mimpi baru kau bilang tadi malam Roh Kudus datang dalam mimpi dan suruh saya pergi bumbun orang, pergi ini recik orang, pergi tendang orang. Ini jadi pergi bangun gereja. Di mana di dalam kitab suci bilang begitu? Nanti sebentar kita lihat, hati-hati dengan nabi yang menceritakan mimpinya. Nanti Allah bilang saya tidak menyuruh mereka. Ini hati-hati di sini. Tapi sekarang sebelum masuk ke sana kita KGK 67, Sofia teman-teman yang bisa temukan. Dalam peredaran waktu Oke. terdapatlah apa yang dinamakan wahyu pribadi yang beberapa diantaranya diakui oleh pimpinan gereja. Namun wahyu pribadi itu tidak termasuk dalam perbendaharaan iman. Bukanlah tugas mereka untuk menyempurnakan wahyu Kristus yang definitif atau untuk melengkapinya, melainkan untuk membantu supaya orang dapat menghayatinya lebih dalam lagi tentang waktu tertentu. Di bawah bimbingan wewenang mengajar Oke, gereja, tahan dulu. Katolik Apostolik, tahan dulu. Di bawah bimbingan Pater Bahwa Matius sudah tekan. bimbingan Di bawah wewenang bimbingan wewenang mengajar. magisterium gereja. Lanjut, Katolik. gereja. Maka dalam kesadaran iman, umat beriman tahu membedakan dan melihat dalam wahyu-wahyu ini apa yang merupakan amanat otentik dari Kristus atau para kudus kepada gereja. Oke. Iman Kristen tidak dapat menerima wahyu-wahyu yang mau melebihi atau membetulkan wahyu yang sudah dituntaskan dalam Kristus. Hal ini diklaim oleh agama-agama bukan Kristen tertentu dan seringkali juga oleh sekte-sekte baru tertentu yang mendasarkan diri atas wahyu-wahyu yang demikian itu. Oke, Sekian. hati-hati dengan sekte-sekte baru tuh yang menamakan diri Tuhan membuat dalam mimpi dan semuanya itu. Cintil dari Sampai ada situ, yang dari KGK sampai bisa ada ramal tahun kiamat itu yang gagal berkali-kali itu. William Miller, Ini. Adventista, 18. Ini tempat Akhirnya tempat diprotes alma oleh maternya Ellen Nabi. White. Ellen Goldwhite protes karena ramal gagal. Alma maternya itu Pio. Oh ya, begitu. Oh, wow. Sekarang apa kata Yeremia? Sofi atau siapa bantu Yeremia 23, 28 sampai 32, Allah dari 25 lah kalau kita mau baca tentang yang tukang mimpi ini ya. Maksudnya satunya dia tidak konsultasi dengan, tidak omong dengan magisterium, dia omong wahyu pribadi, dia langsung pergi ke sana menceritakan mimpinya. Allah bilang aku tidak pernah mengirim mereka. Aku akan menjadi penentang mereka. Yeremia 23 dari 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi,
yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Ayat 26 Bila kau mimpi sampai Tuhan utus. Pelan-pelan di sini. Aku telah bermimpi. Seolah-olah Allah yang memberikan mereka mimpi itu. Lanjut. sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Ayat 27. Ayat apa? Lanjut sampai 32. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, Oke, sama tahan dulu. seperti So, nenek. mereka menceritakan mimpinya seperti itu satu orang ke orang yang lain. Al Helen Goldfight bilang menceritakan mimpinya Adventis hari ke-7 dan semuanya begitu tuh. Pokoknya mimpi di atas mimpi. Oke, jadi kalian menjauhkan umatku dariku gara-gara kalau menceritakan mimpi yang aneh-aneh itu. Lanjut, Nona. Ayat 28, Romo. Oh ya, nanti Nabi ayat yang 28 beroleh yang tukang mimpi itu Allah membandingkan mereka dengan jerami yang terbakar. Lanjut. 28, Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan Nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sofi lanjut sampai 32. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Karena itu Yesus Aku sudah Nona. Karena itu Yesus menekankan keras kritikannya terhadap nabi-nabi palsu, oke? Petrus juga terhadap guru-guru palsu keras sekali di dalam 2 Petrus 1 selanjutnya di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya tentang guru-guru palsu, tentang nabi-nabi palsu di dalam Matius 7 ayat 15 selanjutnya, tentang antikristus atau Kristus palsu di dalam Matius 24 ayat 23-24, menyesatkan begitu banyak orang dengan nubuat-nubuat mimpi-mimpi mereka seperti itu. Jadi yang kita bahas ini tentang cintil, tentang doktrin, oke? Bukan mimpi pribadi, mimpi apa, tidak, mimpi yang diceritakan menyesatkan banyak orang ikut mereka dan melupakan Tuhan Allah, oke? Cintil, itu yang kau maksudkan kah atau bagaimana?
Iya betul Romo. Romo Iya, ada. ya sering kalau kayak saya kan sering banget tuh Romo buka-buka YouTube itu kayak ya kayak Debbie Basir lah gitu-gitu kan intinya kayak kok gampang sekali. Maksudnya Tuhan tuh kemarin ngomong loh sama saya ini Tuhan tuh kemarin ngomong loh sama saya. Sedangkan jujur ya Romo ya saya ini kan ya di dalam hidup ini ya nggak mudah ya pernah Tuhan ada omong masalah juga. bagaimana? Tuhan Nah, omong makanya itu Wahyu Romo, saya mau Kas ngomong Pentekosta. maksudnya gini. Jadi waktu itu saya tuh sempat ya mau ngomong kalau mengalami penderitaan tuh saya sampai nangis kejut-kejut itu. Tapi saya tuh mikir kayak nggak segampang itu loh mendengar suara Tuhan tuh gimana. Tapi kok maksudnya saya nggak mau menjelekkan ya Romo ini cuma sebagai kesaksian aja ya. Kebanyakan Ayo, ya, hamba malam ini Tuhan malam yang saya kesaksian, dengarkan santai di aja. YouTube itu hamba-hamba Tuhan di YouTube itu kok gampang sekali ngeklaim kemarin Tuhan bilang sama saya. Kemarin Tuhan bilang sama saya. Jadi saya sampai bertanya-tanya, yaitu kadang dia bilang melalui mimpi lah, kadang berbicara, Tuhan berbicara. Jadi saya ini sampai membangunkan saya bikin, berarti iman saya ini apa yang salah ya? Kok rasanya kok saya nggak pernah dengar kayak suara Tuhan Yesus langsung ngomong ke saya. Gimana sih penjabarannya? Itu loh Romo yang saya bertanya-tanya Romo. Itu sih. Romo, Yo, aku mau tambahkan dikit aja. Kata Sigmund Freud ya, dia seorang psikolog dan psikoanalisa, ya. gitu kan? Dia bilang kayak gini, untuk mimpi-mimpi dan juga plus ini mumpung para pendeta bidat contohnya di Markus juga ada nonton dan pendeta-pendeta lain bidat-bidat entah gereja Sarun entah apa yang suka-suka bahasa-bahasa entah apalah itu namanya, cek psikologi, cek jangan sampai kalian gangguan psikologi gitu merugikan umat kalian ini. Kata Sigmund Freud itu ya, bukan aku, bukan Pio yang bilang itu, tapi Sigmund Freud. Iya. Kalian kritik sana gitu. Ya, Kita aja Romo. kalau yang mimpi ketemu iblis itu gimana, Piang? Oh, Source itu. Itu Martin Luther ketemu kan iblis yang sampai tulisan- bikin ayat itu gimana, Pio? itu kan Martin Luther dalam Nggak terlibat mimpi kali itu. iblis. Dalam Luther Table Talk. Makin kuat ya. Akun ini makin kuat ya. Kadang-kadang juga saya bermimpi dibawa kelelawar, jadi saya ikut terbang juga. Jadi apakah itu ilham Roh Kudus menciptakan saya bisa terbang? mereka yang mimpi. Terus Kit, karena begini, ada yang mengaku-ngaku jadi utusan Tuhan untuk mereformasi gereja, sehingga ketika dia bermimpi katanya mau mengubah ayat. Pio, Romo, ya ini aku punya pertanyaan juga ini Romo. Begini, kemarin aku berdiskusi sama. Pio, selesaikan mimpi dulu. Cintio Oh bisa iya, mimpi. Itu Kak Sinti. atau engkau sudah menyimpulkannya dalam Sigmund Freud punya? Tidak. Maksudnya Romo? Tidak. Sudah disimpulkan oleh Pio oleh Freud punya atau bagaimana? Atau sudah mengerti tentang mimpi tadi? Oh, sudah. Tapi ayatnya tertulis jelas. Iya, Nggak tertulis usah jelas. ikut bilang tadi malam Tuhan omong dengan saya, bilang aku hamba Tuhan. Tadi malam, hamba Tuhan seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Iya, Romo, iya. Romo, paham. itu yang Yeremia 32 belum selesai loh. Oh ya, Sambungannya gini. oke, sambungannya. Aku Saya ini hanya tidak mau keras, aku- biar sudah. Lanjut saja. biarkan mereka Biar paham sampai di kan sini. Romo. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Berguna untuk perut, untuk bangsa tidak. Lebih kejam Jadi lebih kejam lagi itu. untuk wahyu Kemana? publik, itu udah selesai dalam Yesus Kristus dan kitab Wahyu. Udah selesai final untuk Oke. wahyu Wahyu publik. publik sudah selesai. Sudah selesai, Wahyu- tidak ada wahyu baru lagi Kesempurnaan wahyu sampai sudah di dalam kedatangan Yesus. Yesus yang kedua kalinya. Oke. Jadi yang masuk wahyu privat, kalau orang Katolik jelas harus dibimbing oleh magisterium. Kalau kau mimpi yang aneh-aneh, ketemu Tuhan Yesus, ketemu Bunda Maria, kau lapor pastor paroki, kau lapor Bapak Uskup, biar didampingi oleh imam. Supaya diteliti, Yang Katolik diperiksa. ditanya dia punya mimpi di dukun-dukun itu Katolik ini harus jewer ke telinganya nih.
Jadi bahaya. kalau kau mimpi kau pergi ke dukun, kau pergi ke sana, kau konsultasi dengan dukun, nah dukun semakin menyesatkan engkau. Jadi pergilah ke romo paroki, pergilah ke Bapak Uskup, itulah magisterium. Untuk Apalagi yang apa? mimpi nomor itu ya Romo ya. Tapi kalau Pio, kalau Nabi ke-31 itu tuh berharap mimpi buntut itu. Jadi Mimpinya togel berharapnya. Bukan Jadi- putih. Oke. Untuk wahyu pribadi ya. berharap itu. Jadi tolong untuk wahyu pribadi bagi umat Katolik, ingat itu. Ke magisterium, ke romo parokimu yang terdekat. Konsultasi Pater dengan Marcel romo. tuh kalau dia bangun pagi di waktu libur orang tanya, Pater mimpi apa tadi malam? Nah itu. Kacau. Jangan sampai juga cek kodam ya Romo. Ya, Iya, bahaya ada kalau buka rusak. praktek. Banyak Bagaimana sekali kalau itu misalnya di di TikTok. tiba-tiba di room ini berubah cekodam lagi? Kacau. Wah. Oke, bisa mengerti Wahyu ya. pribadi, hati-hati ya, wahyu pribadi untuk umat Iya, iya. Katolik jelas. Itu maksudnya wahyu pribadi itu maksudnya itu ya Romo ya, diartikan sendiri gitu ya Romo. Wahyu bahwa- pribadi itu seperti ini. Yesus bilang hati-hati. Kan semua yang mengatakan diri hamba-hamba Tuhan kan mereka bilang diurapi. Mesias kan diurapi. Yesus sudah mewanti-wanti itu. Kalau ada yang bilang yang diurapi di sana, yang diurapi di sini, kamu jangan pergi. Matius 24, 23, 24 sudah. Yesus sudah sangat keras. Saya sudah mengatakan itu kepadamu sebelum semuanya terjadi. Ada yang bilang, hei mereka tadi malam Tuhan mengutus saya, mengurapi saya dengan Roh Kudus waktu tidur. Hei, di mana kitab suci bilang kau diurapi waktu tidur? Di mana? Kau ngorok ini air liur dari kau mulut baru Roh Kudus datang urap kau waktu kau ngorok lagi. Mana? Romo sampai ada yang cium sepatunya pendeta, mampus lah itu. Coba kita baca nih. Sofi, bantu dulu. Ini Mina, engkau dampingi dulu nih orang ini nih. Sofi, Matius 24 ayat 23 24. Sofi ini lebih sibuk taib daripada baca ini Sofi anak satu ini. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat Kasih dan putus rantai. mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Lanjut sedikit. 5. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Katolik, camkanlah. Yesus sudah mengatakan semuanya itu. Ada yang bilang diurapi, yang diutus, ada di sana, ada di sini. Kau jangan ikut mereka. Caranya bagaimana? Kadang mereka itu, Matius 6 ayat 5. Caranya seperti ini. Ajar orang berdoa di mana? Ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 7. Dulu Adi Markus tadi. Adi Markus mana? Haleluya, haleluya. Ayat 7. Banyak Tuhan akan menilai, jangan percaya itu semua itu. Itu nabi-nabi palsu, Mesias palsu itu tuh. Ayat 7. Mereka caranya enaknya masuk lewat doa. Berdiri di pintu jalan. Di mana? Di mimbar teriak-teriak. Ini pakai kata-kata banyak sekali ayat 7-nya. Jual kecap. Mana Adi Markus tadi? Mana? Sofi, Dengar ayat tadi. 7, Sofi. Lagi pula
dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Tidak kenal Allah. Mereka Jual obat di menyangka sana, dalam doa jual obat. menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena kata-kata doanya terlalu banyak, karena sudah pusing dengan terlalu banyak, mereka siraba-raba sana, siraba sini, pokoknya sampai orang tidak mengerti. Tambah. Lama baku rogo lagi. Rusak ya. Untuk kikil tidak mengerti bahasa Flores, kalau tidak rusak gitu. Oke, hati-hati ya teman-teman. Jangan terlalu percaya yang KKR di Terima sana. kasih banyak Romo Setelah di pencerahannya. Kupang ada yang KKR baptis orang punya jemaat lagi. Romo, wah luar biasa. Melator. Oke, Cintiul bisa mengerti. Paham, sangat-sangat paham Romo. Ya, Sekarang saya sering Nabi. bilang gitu Romo, saya sering Ya. bilang, kamu mana tahu nabi asli atau orang main nabi-nabian. Dijawabnya ya kamu nggak berhak menghakimi gimana-gimana mereka biji mata Tuhan gitu. Jadi ya sudahlah. Oh, gampang. Caranya tahu gampang. Gampang cara tahu apakah mereka ada dalam persekutuan atau tidak. Markus 9 ayat 38-40. Ini nih, mereka pakai alasan ini, selalu dipakai alasan ini. Tetapi mereka tidak baca ayat 40-nya. Ayat 38. 38, kata Yohanes kepada Yesus, Tahan dulu, Guru, Sofi, tahan dulu. kami- Tadi ini nama 11 ini dinosaurus nih. Oh, tahan, nanti dia mau tanya tapi kita tidak tahu pertanyaannya apa. Oke, lanjut dulu. Markus 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Sofi, tahan dulu. Barang siapa- Mereka pakai ayat ini, Sintil, ayat 39. Kamu jangan cegat dia. Yesus bilang, haleluya, haleluya, kau jangan cegat kami. Kami atas nama Tuhan Yesus kami menyembuhkan dan semuanya. Kamu jangan cegat saya. Yesus bilang, ini loh Yesus bilang, barang siapa yang menyembuhkan mengusir setan atas namaku tidak dalam waktu yang sama mengumpat aku. Tetapi mereka lupa ayat 40-nya. Ayat 40, Sofi. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Melawan ganti dengan protes. Ia ada di pihak kita. Tes itu Romo, bahasa Latinnya protestantes. Iya, benar. Oh, luar biasa. Jadi, Sintil, mereka bilang, ini loh Yesus bilang, tidak mungkin dalam waktu yang sama dia mengumpat namaku. Tetapi ayat 40 bilang begini, barang siapa yang tidak melawan kita, Yesus sudah masuk dalam persekutuan dengan para rasul. Dia ada bersama dengan kita. Persoalan, mereka selalu protes kepada kita. Yang kedua, mereka tidak ada bersama dengan komunio dengan kita. Disebut apa itu? Kenapa, Amkai? Itu disebut apa itu? Makanya ada persekutuan. Bukan soal kau karunia pribadi, apa tadi pewayon pribadi. Kalau kau tidak punya persekutuan dengan gereja tidak ada guna. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang tidak melawan kita ada bersama dengan kita. Artinya terbalik, konfirmasi terbalik. Barang siapa ada bersama dengan kita tidak melawan kita. Persoalan ketika kau keluar dari kita inilah yang seperti Martin Luther.
nabi-nabi palsu itu akan keluar dari kita. Antikristus itu akan keluar dari kita. Yesus pun aku sudah mengeluarkan itu, aku sudah mengatakan itu sebelum semuanya terjadi. Clear itu. Hanya kita Sangat jelas. tidak enak mau sebut. Iya, hanya tidak enak mau sebut. Benar sekali Pak. Ini ada Calvin, komentarnya Calvin soal Daniel 2. Sebentar, Pak, bacakan ya. Bacakan. Berarti keywordnya Romo, kata kita ini berarti gereja ya, komunitas gereja maksudnya ya. Ya, persekutuan. Komunitas Yesus telah gereja memberikan dalam otoritasnya kepada para rasul. persekutuan. Yesus masuk ke dalam persekutuan itu, dia tidak bisa memisahkan. Dia adalah kepala dan gereja adalah tubuh. Betul, betul. Romo. Yo. Jadi ini komentarnya Calvin, dia mengomentari Daniel 2 itu. Oke. Dia bilang kayak gini, cukup jelas bahwa beberapa mimpi berada di bawah pengaturan ilahi. Kata Calvin itu bukan aku yang bilang, Calvin yang bilang. Dan supaya engkau tahu, dalam gereja sekarang, pelbagai nubuat harus diteruskan oleh gereja. Berbagai hikmat harus dipertanggungjawabkan oleh gereja. Efesus 3 ayat 10-11. Gereja yang bertanggung jawab. Karena itu tadi KGK tadi 67 Pater Marcel menekankan lagi, ada pendampingan otoritas magisterium. Kenapa? Gereja bertugas untuk mempertanggungjawabkan pelbagai hikmat, meneruskan pelbagai nubuat. Gereja punya tugas. Bukan kau tugas pribadi tadi malam dalam mimpi kau meneruskan wahyu. Wahyu sudah terpenuhi dalam Yesus dalam Ibrani 1:1-3. Selanjutnya, pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, dan pada hari-hari terakhir ini, pada zaman sekarang ini Allah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus. Sudah selesai nubuatnya, tidak bisa melengkapi nubuatnya Kristus, pewahyuan Kristus, revelasinya Kristus sudah selesai. Dan dia memberikan hak kepada gereja untuk meneruskan pewahyuannya. Meneruskan bukan menambahkan pewahyuannya, meneruskan dalam arti setia kepada yang telah diwahyukan, telah diajarkan oleh dia. Efesus 3 ayat 10-11. Sofi. Efesus Oh ya, 3. Igor, ada yang memberi kesaksian. Pater, ada yang mau beri kesaksian. Siapa di sini? Naik, namanya siapa? Bisa naik ya. Oke, baca dulu ayat itu, mungkin teman-teman nanti kita Biar siapkan aku turun satu. aja dulu, Pater. Siapa tahu. Oh, dia ada engkau yang- turun dulu sedikit ya, sebentar engkau Iya, naik lagi. terima kasih, Salve. Oke. Oh, Vina. Mana Vina? Vina minta dong, Vina. Baca dulu Efesus tadi. Sofi. Mengikuti dari bawah saja. Tolong diteruskan. Oke, kita siapkan 2 room dulu. Tadi ada yang mau tanya juga, oke? Maaf ya, katekis sebentar naik lagi. Oke, bantu dulu. Efesus 3 ayat 10. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia. Efesus 3 ayat 10. Astaga. Efesus 3 ayat 10. Kolose tadi Romo. Supaya sekarang oleh gereja diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah. Hikmat, nubuat, pewahyuan itu tugasnya gereja, bukan tugas kita masing-masing. Oke, lanjut. Yap. Kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Yaitu apa? Rahasia abadi, bukan maksud yang suka-suka, maksud abadi. Dari sana sampai sekarang tetap sama maksudnya. Ayat 11. Ayat 11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maksud abadi, bukan maksud yang main-main Sintian, Pio, dan semua. Maksud abadi, diteruskan oleh gereja. Jangan main terus masing-masing pribadi. Karena makanya Iya, Romo. Pater Marcel bilang, betul itu, kalian Romo. semua Protestan itu satu arah dulu. Setelah itu baru datang debat dan datang protes. Kali ini satunya omong lain, bagaimana? Romo. Sedangkan Yesus ada bilang tambahan. maksud abadi. Itu diteruskan oleh gereja. Di mana gereja menyimpang? Ayo. Ya itu Romo, makanya saya sering bertanya, kamu itu yang kamu ikuti itu satu Tuhan Yesus Kristus, tapi kok
gerejamu sendiri kok terpecah-pecah. Kalau kita kan ibadah minggu kan mau di semua gereja itu Injilnya bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil kan semua sama gitu loh. Saya Iya, benar sekali. bertanya itu. Mimpi makan Romo, boleh ya. Mina nanti Romo, gendut kalau mimpi makan. Sampai makan aku juga dalam. aku menambahkan dikit Romo. Kata Calvin begini, kalau mimpi istrinya Julius Caesar itu kan kaisar itu kan dongeng kan, itu legenda kan. Kata John Calvin si bidat itu dia bilang kayak gini, itu betul karena mendapatkan inspirasi dari ilahi. Itu Yohanes Calvin loh yang bilang loh, bukan aku. John Calvin yang bilang, bukan aku, gitu. Dia Ini lebih yang percaya. ngangkatin dia jadi nabi siapa sih? Romo yang ngangkat dia jadi nabi kan siapa ini? Tolong disumpel dulu dengan 6 miliar ini nabinya. Masalah dia muncul jadi 31 ini kita bingung lagi. Nabi ke-31 pula. Ini Oh, Wendy, ada satu hal. Wendy Lina tadi yang memberi kesaksian ya atau yang tadi yang mau tanya tadi yang dinosaurus. Maaf ya namanya kalian gak jelas nih. Tidak ada gambar dinosaurus jadi kita bingung. Oke. Tunggu dulu ya. Untuk nutup dulu berkaitan dengan Sintil tadi soal wahyu pribadi dan wahyu publik. Ya, wahyu pribadi yaitu itu bisa juga berupa karunia-karunia yang diberikan kepada anggota tubuh mistik Kristus. Jadi kepada para anggota gereja juga diberikan karunia-karunia. Nah, ingat bahwa Santo Santa, para orang kudus, para pendiri tarekat religius, mereka punya pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi. Mereka punya pengalaman mistik dengan Allah. Dan mereka punya pengalaman, dan itu ingat bahwa mereka yang punya karisma mendirikan tarekat religius, kebanyakan mereka mempunyai pengalaman pribadi, wahyu pribadi yang mereka alami dalam perjumpaan mereka, dalam kehidupan rohani mereka, dalam perjumpaan pribadi mereka dengan Yesus, dengan Bunda Maria, juga dengan Allah Tritunggal. Tapi ingat bahwa apa yang menjadi wahyu pribadi yang mereka alami itu dibimbing, didampingi, diperiksa oleh gereja. Diperiksa oleh gereja, maka itulah gunanya magisterium dalam gereja Katolik untuk memastikan bahwa ini bukan tipuan iblis yang menyaru untuk menyesatkan, tetapi ini sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus dan kemudian bisa memperkaya pengalaman hidup iman pribadi dan kehidupan iman umat, tetapi tidak kemudian yang menjadi wahyu pribadi, penglihatan pribadi atau vision beatifika itu, mereka pengalaman perjumpaan pribadi dengan Allah itu kemudian dijadikan sebagai pengganti untuk wahyu publik, begitu. Maka penting bahwa di dalam gereja Katolik bahwa semua pengalaman personal, perjumpaan pribadi, entah melalui mimpi kah, entah melalui perjumpaan penampakan dan segala macam itu harus dikoordinasikan dengan magisterium. Untuk apa? Untuk memeriksa, membantu untuk memeriksa apakah benar-benar sungguh berasal dari Allah ataukah ini tipuan iblis, yang karena memang iblis itu bapa segala dusta. Dia bisa melakukan penipuan apapun, termasuk ketika kemudian bisa membisikkan seseorang untuk mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kiamat akan terjadi, semua jemaatnya dikumpulkan dalam satu gereja, akhirnya bundir massal gitu. Itu apa yang terjadi? Karena tidak memiliki otoritas magisterium untuk memastikan bahwa apa yang kau merupakan pengalaman pribadimu itu jangan kau sebarkan begitu saja. Orang Katolik kalau dia punya pengalaman pribadi, entah dia penampakan katanya bertemu Bunda Maria, itu akan harus diberitahu ke pastor paroki, kepada uskup untuk di cross check, diteliti, dan tidak mudah itu untuk bisa mengatakan bahwa penampakan itu sahih atau tidak. Itu melalui penelitian panjang dan melibatkan banyak orang dari berbagai disiplin ilmu untuk meneliti hal itu semua. Itulah fungsi magisterium, untuk memastikan bahwa apa yang dialami secara personal dalam yang disebut dengan wahyu pribadi itu bukan tipuan iblis, tetapi sungguh-sungguh berasal dari Allah untuk memperkaya iman pribadi dan iman gereja, begitu. Tetapi dia tidak pernah bisa menggantikan wahyu publik yang sudah final dalam diri Yesus dan di dalam kitab wahyu. Sudah selesai. Itu saja tambahan saya untuk berkaitan dengan wahyu-wahyu
pribadi Terakhir dan ya wahyu Romo. publik. Aku Ya, terakhir ya Romo. Dan posisi gereja untuk menempatkan kau punya karunia atau tidak. iya. Romo aku terakhir aja, terakhir ini, tambahan terakhir. Nah, menurut Nabi Ellen G. White, rekan sejawatku, rekan Nabi, dia bilang begini, dia bermimpi bahwa Yesus itu kan malaikat Mikael dan Iya. bahwa Roma itu kota pagan loh. Itu Nabi Ellen G. White. Dia bilang Petrus adalah bukan Vicarius Christi, tapi Vicarius Filii Dei, supaya mencocokkan nama Vicarius Filii Dei sebagai 6666. Itu hati-hati nabi-nabi yang aneh-aneh seperti ini. Karena itu, Cintil, sebagai penutup untuk temamu malam ini tentang nabi palsu, tentang wahyu, gereja harus menetapkan siapa yang mempunyai karunia seperti itu. Sofi bantu dulu 1 Korintus 12 ayat 28. Ini tidak main-main ya. Posisi gereja penting sekali dalam penetapan siapa punya karunia. 1 Korintus 12 ayat 28. 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Oh, nggak random ya Romo, nggak random berarti. Oke, Cintil, artinya posisi gereja penting sekali dalam proses ini, oke? Tidak main angkat diri sendiri, saya punya karunia ini, saya punya karunia ini, tidak. Magisterium, otoritas magisterium itu sangat penting supaya tidak keluar jalur. Kalau tidak, memang setiap orang akan berbuat sesuai dengan yang dipikirkan. Begitu, Cintil. Oke. Ya, Sampai paham, Romo. di pertanyaan lain, nanti kita sapa dulu. Di sini Thank nih, you, Romo. ya, yang dinosaurus nih, gambarnya ini namanya siapa nih? Saya maaf ya, tanya dulu. Om Dino namanya. Oh, Om Dino. Setelah Om Dino baru Om Fendi, Tante Fendi atau suster ini? Om Fendi Lina. Abang. Oh, abang juga. Cipung. Oke. Dino, silakan Dino. Siap Romo. Shalom, Oke. saya Katolik juga Romo, cuma mau bertanya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang Protestan bertanya kepada saya. Jadi katanya bertanya, kok itu katanya di gereja Katolik kok ibadahnya memakai apa sih itu yang mirip kemenyan gitu Romo. Nah, terus Dupa. ada, ya betul, nah itu. Oke. Bukannya itu adalah salah satu sebetulnya berhala, apalagi ada patung-patung itu kan terus pakai kemenyan. Nah, katanya gitu Romo ke saya. Ingat bahwa ketika Yesus dikunjungi 3 raja dari timur, mereka membawa apa? Membawa kemenyan itu Romo. Berarti mereka nyembah berhala, begitu kan? Mereka bilang begitu, katanya kan karena di gereja Katolik kan, terus di gereja Katolik kan penuh dengan patung-patung, terus ada bawa kemenyan gitu kan masuk ke dalam gereja gitu. Nah, itu jadi persoalan dari teman-teman Protestan itu. Oke. Mereka tahu tidak kemenyan artinya apa? Secara liturgis. Pater, engkau siap dulu secara liturgis. Engkau menjelaskan apa itu kemenyan dalam partai liturgis? Oke, kita 3 hadiah untuk Yesus. Yang pertama, emas. Lambang kemakmuran, kejayaan sebagai raja. Yang kedua sebagai apa? Kemenyan sebagai Tuhan, kemuliaannya sebagai Allah dalam liturgis dan semuanya itu. Dan ketiga adalah mur, lambang kematiannya, karena mur itu dipakai untuk orang mati dalam pengertian ini. Karena itu yang saya tidak mengerti adalah kenapa kemenyan mereka bilang penyembahan berhala, begitu? Betul. Oke, gampang. Ingat, kemenyan ini piala yang penuh dengan kemenyan itu adalah doa-doa yang dinaikkan ke surga.
Wahyu 5 ayat 8. Kita dulu bongkar sebelum ke Ekaristi dan kemenyan. Oke, kita lihat dulu kemenyan. Wahyu 5. 5 ayat 8. Ekaristi yang Wahyu ditemukan 5 oleh Scott Kent. ayat 8. 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah Ketika siapa? Ketika siapa? mah Ketika siapa tadi? huruf besar. Ketika siapa? I-nya huruf besar. Iya. Iya, bukan imam. Iya, saya pikir imam. Oke, makanya saya tanya baik. Imam, hati-hati di sini. Oke. Iya, mengambil. Saya dengar salah mungkin, minta maaf. Siap Romo. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah Penuh dengan doa apa? orang-orang kudus. Penuh dengan Kemenyan. Doni, penuh dengan apa? Doni. Dino. Dino, penuh dengan apa? Kemenyan, Romo. Kemenyan. Kemenyan. Itulah doa Orang-orang kudus. arti kemenyan pertama di dalam Wahyu. Itulah doa orang-orang kudus. Mereka memuliakan Allah dengan kemenyan. Penuh dengan doa-doa orang kudus di hadapan Allah. Oke, sekarang kebalikan. Sekarang tadi Wahyu 5 ayat 8, sekarang Wahyu 8 ayat 34. 8 ayat 3. Maka datanglah 3 sampai 4. 3 sampai 4. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mesbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan Ingat, kepadanya yang ada di dupa itu apa, Pater? Supaya mungkin mereka bisa mengerti, Doni bisa mengerti. Halo? Puluhan. Dupa, pendupan untuk Menyan. kemenyan lagi Jadi tentang kemenyan. dupa itu lagi isinya omong lagi. menyan di situ. Lanjut. dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ya, bagi orang Yahudi, teman-teman, saudara-saudariku, kemenyan digunakan di dalam adorasi mereka, oke? Latria mereka. Ini penting sekali, saudara dan saudariku yang terkasih, di dalam bilangan, contohnya bilangan 7:14, oke? Bilangan 7:14. Bisa mengerti, Doni, pertama kemenyan, arti kemenyan di dalam Wahyu tadi? Paham, Romo, mengerti. Yaitu doa orang-orang Kudus. Orang-orang kudus. bayangkan Karena kemudian Allah dipenuhi karena dengan mereka tidak punya doa-doa ekaristi orang itu. kudus. Mulia sekali. Yang Itu tadi Protestan ayatnya tidak berapa, orang Romo? kudus. Romo tadi Ya? ayatnya berapa, Romo? Ayatnya berapa? 8, 3 sampai 4. 8, 3 sampai 4. Wahyu 8 ayat 5, 5 ayat 8, maaf. 8, 5 ayat 8 dan 3 Wahyu sampai 4. 8 ayat 3 dan 4. Contoh, orang Yahudi berdoa dengan kemenyan juga, menggunakan kemenyan juga. Bilangan Keluaran 7 juga. ayat 14. Ayat 14. Ah, Satu cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. isi apa Ukupan Patir lagi. tadi? Ukupan Cawan lagi. Jadi orang Yahudi berdoa gitu, taruh di cawan,
itu dibakar itu sebagai simbol membawa doa-doa mereka ke hadapan alam. Ulangan 33 ayat 10. Keluaran. Ulangan Pak. Ulangan 33 ayat 10, nanti Keluaran 30. Oke. Ulangan dulu. Ulangan 30. Keluaran Ulangan 31 sampai 10. 33. Hah? 31? Ulangan Enggak, kalau ulangan keluar 33 ayat ulangannya 10 dulu, setelah itu Keluaran 30. Keluaran 30. 1 ayat sampai 34 10. selanjutnya. Oke. Ulangan 33 ayat 10. Mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbahmu. Korban di dalam perjanjian baru itu apa? Hosti artinya korban. Ekaristi. Karena tidak punya ekaristi, maka kau tidak punya kenal ekaristi, ukup. Doni. Jadi tidak ada kemenyan. Di hadapan Allah harus engkau pasang kemenyan. Yang ada tuh gitar steel. Jadi kemenyan itu kemuliaan untuk Allah. Dalam Wahyu dikatakan, buset, pernikahan anak domba yang saya belum sentuh. Dan semuanya itu kemenyan digunakan untuk keagungan, untuk kemuliaan Allah. Tadi yang Patir sudah sentuh juga Keluaran 31 sampai 10. 31 sampai 10. 31 sampai 10, 30 ayat 34 langsung. Kalau 3 ya 1 sampai 10 langsung 34-nya bagaimana? Bisa juga. Keluaran berapa Romo? 30 Keluaran 30 ayat 34. Keluaran 30 ayat 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa malah. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Tidak punya ekaristi. Cukup sudah di situ. Tidak usah baca lanjut tentang kemenyan, tapi dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Mazmur juga. Mazmur juga masih banyak. 141 ayat 2. Coba dibaca Sofi. Baca dulu. 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Doni, sudah bisa mengerti? Tangan. Karena mereka tidak ada orang kudus, jadi susah. Tidak ada orang kudus, tidak ada ekaristi dan penyembahan. Makanya Scott Hahn kan kamu baca ya, kalian coba baca Scott Hahn tentang ekaristi itu. Bagaimana dia menemukan dari lagu pembukaan sampai ukup-ukup tuh dia sudah jelaskan semua, dia baca Wahyu, dia langsung klik semua dengan semua simbol-simbol yang digunakan dalam ekaristi. Itu semua dia temukan. Bagi kita orang Katolik itu bukan sesuatu yang baru, tapi bagi Scott Hahn dari ya seperti tadi yang seperti Vio itu ketika menemukan, membaca, kemudian menemukannya itu kemudian mengalami aha experience ya. Pengalaman wah gitu. Bahwa Katolik itu tidak asal ketika menggunakan barang-barang itu dalam liturgus, tidak asal. Semuanya ada dasar biblisnya, semua ada makna teologisnya. Tidak ada asal kita pakai itu barang-barang itu. Jadi kalau kamu tidak punya ekaristi, kamu tidak akan memahami kenapa ukup itu dipakai di dalam ekaristi. Romo, saya izin turun ya Romo ya, biar Om Elang naik ya. Silakan. Ini kita ke ini sebelah nih Fendi. Oke. Doni sudah.
Sudah paham Romo, paham. Oke, kita ke Fendi dulu. Kalau masih ada pertanyaan nanti lanjut, oke? Teman-teman yang mau naik silakan. Oke, Fendi. Ya, selamat malam Romo, selamat malam Pater dan semuanya. Oh, Ibu ya? Mau beri kesaksian Iya, kan, siap, Fendi? siap Romo. Beri kesaksian ya? Baik Romo, saya sebenarnya ada sebuah pertanyaan, tapi mungkin sebelum itu saya sedikit memberikan kesaksian Romo. Yuk, Jadi silakan. saya ini sebenarnya berlatar belakang sebelumnya itu sedari lahir itu Muslim Romo. Ya, tapi karena saya sejak SMP itu saya disekolahkan orang tua di sekolah Katolik, dan saya mencoba mendalami iman saya sendiri, dan secara manusiawi itu saya merasa nyaman untuk kerohanian saya itu di Katolik Romo. Semenjak saya di SMP Katolik, setiap kali karena saya di asrama jadi mengikuti tata ekaristi gereja untuk Katolik itu menimbulkan sesuatu yang khas sendiri dalam hati Romo. Saya merasa pada saat saya berdoa itu saya merasa nyaman, dan doa-doa yang saya sampaikan ke Tuhan tuh saya merasa ya yakin gitu Romo. Nah, tapi pada saat itu karena saya merasa bahwa saya itu masih di bawah tanggung jawab orang tua, jadi otomatis saya belum memiliki pilihan sendiri untuk mengambil keputusan Romo. Tapi dengan berjalannya waktu, puji Tuhan pada saat itu saya sudah bertekad untuk masuk Katolik Romo. Tapi karena di sekitar saya waktu tahun 2015 itu keluarga dari orang tua rata-rata itu Protestan Romo. Saya sempat dikumpulkan karena kebetulan dari keluarga juga ada yang gembala gereja, jadi sempat ingin menarik saya untuk masuk ke Protestan. Saya sempat diberikan pendalaman iman, tetapi suatu malam saya bermimpi Romo. Saya bermimpi bahwa saya bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat itu, pada malam itu. Dan saya menceritakan kembali untuk kesaksian mimpi saya itu kepada keluarga. Jadi akhirnya saya langsung diputuskan untuk akan hendak dibaptis esok harinya. Lusanya saya akan dibaptis untuk masuk Protestan Romo. Tapi saya mencoba berdoa kembali. Tapi sejak saya pada saat Islam itu saya sudah mulai membiasakan diri dengan doa novena 3 Salam Maria. Dan itu memang dari hati kecil saya, puji Tuhan saya sangat mempercayai. Pada saat itu saya novena, dan suatu malam saya bermimpi saya itu dikejar oleh segerombolan orang, terus saya masuk di dalam lingkaran api. Tiba-tiba di langit, tapi itu malam Romo, muncul gambaran Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Pada saat itu saya memutuskan, Waktu itu masih Islam ya? Waktu itu masih Islam. masih Islam Romo, iya masih Islam. Dengan ketidakpengetahuan saya tentang keagamaan Katolik yang terlalu mendalam, tapi saya berpikir secara pikiran normal saya, secara manusiawi saja Romo, bahwa pada saat itu saya memahami bahwa kalau Protestan itu tidak mempercayai Bunda Maria, sedangkan kalau kita Katolik itu mempercayai Bunda Maria. Karena doa-doa kita itu melalui perantaran Bunda Maria. Jadi saya memutuskan untuk masuk Katolik Romo pada saat itu, karena saya bermimpi kedua kalinya itu ada penampakan Bunda Maria di dalam mimpi saya. Bu Wendy, ini Elang ada taib. Iya. Dia bilang, Iya, Romo saya mimpi ketemu ular. Jangan lupa pegang Elang. Pegang. Ya, Romo. Digigit lu nanti kalau pegang. Oke. Dililit ular Romo, dipeluk ular Romo, gimana tuh Romo? Oi, ini nih mesti tanya Om Pio, Nabi ke-31. Tapi kita lanjut dulu dengan Bu Wendy. Bu Wendy Iya. lanjut dulu. Yuk. Iya, siap. Maaf Romo, ini kesaksian terlalu panjang. Iya. Jadi setelah itu saya kembali karena saya waktu itu saya asli dari Atambua Romo, tapi orang tua waktu itu orang Maluku, dan waktu pada saat saya bermimpi itu posisi kami ada di Maluku Romo. Pada saat itu saya meminta ke orang tua untuk saya mau kembali ke Atambua. Saya kembali ke Atambua,
Selang sehari saya langsung bertemu pastor paroki di Katedral Atambua, meminta untuk Romo, saya bilang Romo saya izin saya mau masuk Katolik. Tapi yang buat saya tersentuh pada saat itu, saya berpikir seketika orang kalau ingin memasuki agamanya pasti orang itu akan tertarik dan langsung tanpa alasan apapun pasti langsung menerima. Tapi yang buat saya benar-benar meyakini hati saya untuk masuk Katolik itu karena pada saat itu Romo bilang masuk Katolik itu bukan main-main. Kita itu memang harus melalui pendalaman iman. Jadi saya diberikan waktu pendalaman iman itu 3 bulan, Romo. Banyak tantangan dan halangan termasuk dari mama saya sendiri. Maaf Romo, itu sampai taruh parang di leher saya. Tapi puji Tuhan semua itu dilancarkan dan sampai saya masuk Katolik, Romo. Ya, setelah beberapa waktu saya itu Romo sempat seperti tadi kata Pater Marcel bahwa tentang karunia ini Romo. Saya sempat saya sebenarnya untuk hal-hal seperti kerasukan atau apapun itu satu orang yang sangat tidak mempercayai itu Romo. Entah kenapa, karena saya berpikir ya hidup saya serahkan untuk Tuhan, biarlah Tuhan yang mengajarkan itu, menuntun perjalanan hidup. Jadi pada suatu waktu saya waktu itu sempat seperti kata orang, ini saya kebetulan waktu itu diceritakan kembali Romo, karena kejadian itu terjadi di dalam keluarga pada saat itu, karena saya tiba-tiba ada yang merasuki dan mereka menganggap bahwa itu adalah barang kudus gitu Romo. Jadi sempat ada kalimat yang diucapkan dari saya bahwa berjaga-jagalah, kalau yang diceritakan itu Romo, berjaga-jagalah akan ada muncul awan hitam, kelaparan dan lain-lain Romo. Siap. Tapi pada saat itu saya berpikir saya tidak mau. Jadi orang mulai berbicara bahwa kamu ini pasti nanti akan dapat karunia, entah karunia penyembuhan atau apapun. Tapi saya tidak mau langsung memutuskan dan menjudge diri saya bahwa akan seperti itu, karena saya takutnya entah seperti tadi kata Pater Marcel, apakah itu bahasa roh atau malah ada bisikan-bisikan iblis Romo. Saya belum bisa pandai untuk membedakan hal itu. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian setahun kemudian saya ke Jakarta, ternyata muncul kondisi COVID. COVID itu saya mulai memikir kembali perkataan yang pada saat sesuatu itu masuk ke diri saya dan mengungkapkan seperti itu, saya pikir, oh kok ini seperti nyambung ya. Tahun lalu saya di awal tahun kemarin 2019 awal saya dirasuki seperti berkata-kata seperti ini, akan muncul kelaparan, awan hitam. Iya, siap Romo. Jadi saya berpikir apakah untuk kondisi sekarang Romo, sekaligus saya mohon doa untuk dari Romo, Pater dan semuanya. 2 bulan kemarin saya itu mengalami kecelakaan. Saya mengalami kecelakaan mobil dan puji Tuhan, orang yang melihat itu dengan kondisi kecelakaan kami itu berpikir bahwa terutama saya yang duduk di depan itu sudah terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan, mungkin entah mati atau apapun, tapi puji Tuhan saya masih diselamatkan walaupun terjadi ada patah tulang atau apapun, tapi puji Tuhannya saya masih diselamatkan. Jadi Romo, yang ingin saya tanyakan Romo, apakah saat itu tindakan saya benar pada saat orang bilang, oh kamu akan memiliki karunia, tapi saya menolak. Jadi apapun mimpi-mimpi yang datang pada saat itu, saya seketika menolak karena saya takut Romo, secara diri saya belum siap dan saya takutnya saya salah menerima, bukan Roh Kudus yang saya terima malah seperti bisikan iblis atau apapun, karena saya takut membedakan itu. Terus saya kaitkan dengan kecelakaan yang terjadi pada saat saya sekarang. Apakah ini ada efek dari saat itu begitu Romo? Baik, terima kasih Romo. Ini nih, makanya tadi Romo wahyu pribadi atau yang seperti itu harus dalam pendampingan otoritas magisterium gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi gereja selalu punya 2, wait and see, menanti dan melihat. Menanti dan melihat tidak mudah dalam prosesnya. Jadi yang ketiga, Fendi, jangan lupa selalu mendekatkan dirimu
kepada gereja. Oke? Jangan Iya, memisahkan dirimu kepada gereja. Ingat tadi pada Rasul Yohanes bilang, itu ada orang yang menyembuhkan atas namamu, kami cegah dia. Yesus bilang tidak mungkin pada saat yang sama mengusir roh jahat dalam namaku, dia apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, dia bertentangan dengan saya. Dan Yesus bilang, barang siapa yang tidak melawan kita, dia ada bersama dengan kita. Jadi saya pikir ini penting sekali, Bu. Koinoniamu, persekutuanmu dengan gereja itu menandakan kesetiaanmu kepada Yesus. Amin. Kenapa? Karena akar dari semua perpecahan adalah ketidaktaatan atau ketidaksetiaan. Siap, Romo. Ingat, dan posisimu bagus karena engkau bilang bukan saya yang mengatakan bahwa saya punya karunia, tetapi ada magisterium yang mengatakan itu. Jadi posisimu, kita seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Bukan kehendakmu, melainkan kehendaknya Tuhan. Tetapi itu perjalanan waktu. Biasanya orang-orang yang menerima karunia seperti itu pencobaannya sangat keras. Berat. Jadi Tuhan memberikan kebebasanmu untuk menerima karunia, tetapi juga tanggung jawab pada saat yang sama. Siap. Oke? Pater, silakan angkut. Ya, bahwa gereja seperti tadi, gereja Katolik selalu kemudian tidak pernah akan mengadili. Kalau misalnya mengadili langsung, menghakimi ya. Kalau ibu punya pengalaman itu, sampaikan ke Romo Paroki yang ada di situ, konsultasikan dengan beliau. Ceritakan langsung pengalaman yang dialami seperti apa. Kemudian Romo akan membantu, mendampingi. Jika memang itu Romo akan membantu untuk discernment dan diskresi. Apakah benar-benar berasal dari Allah sendiri, dari Roh Allah, Roh Kudus, ataukah Roh Kuda, ataukah tipuan iblis yang menyaru di dalam itu. Kemudian yang kedua, kriteria biasanya adalah buah. Buahnya apa? Untuk kehidupan ibu, dan juga untuk keluarga dan untuk orang-orang di sekitar. Kalau memang itu karunia berasal dari arah, buahnya adalah damai, sukacita, kemudian buah-buah roh itu akan dialami dalam hidup ibu. Dari buahnya orang tahu itu asalnya dari mana. Demikian pun dengan karisma-karisma yang muncul di dalam para pendiri kongregasi tarekat religius. Itu kalau memang bersungguh berasal dari Roh Kudus, dia akan tetap bertahan. Tetapi kalau memang itu bukan berasal dari Roh Kudus, dalam perjalanan waktu dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu kuncinya, bahwa gereja selalu menunggu, kemudian juga mengamati dan menilai pelan-pelan, mendampingi, menilai pelan-pelan, penuh dengan kehati-hatian dalam menilai setiap wahyu pribadi yang dialami, karunia-karunia pribadi yang dialami umat, begitu. Kemudian yang ketiga, tadi sudah disinggung Romo Hero, persekutuan. Ketika kemudian kita punya pengalaman personal seperti itu, menjauhkan kita dari Ekaristi Kudus, hati-hati. Itu salah satu tanda kalau kemudian semua karunia-karunia itu malah menjauhkan kita dari Ekaristi, malah tidak membuat kita mencintai Ekaristi, ikut ambil bagian dalam Ekaristi, merasa suci sendiri, dan tidak kemudian bergabung di dalam Ekaristi Kudus, menjauhkan diri dari gereja, itu bukan dari Roh Kudus. Itu dari roh pemecah belah. Roh Kudus selalu menyatukan. Maka itu salah satu kriteria yang biasanya digunakan untuk juga membantu orang-orang yang memiliki karunia-karunia istimewa atau khusus itu dalam pengalaman iman mereka. Dari buahnya, kemudian dia mendekatkan diri pada sakramen-sakramen gereja atau menjauhkan. Karena saya juga menyaksikan juga ada umat Katolik yang punya karunia-karunia menyembuhkan, tiba-tiba malah kemudian mengajak orang-orang yang dia obati untuk malah tidak mau datang ke gereja, tidak mau misah, tidak mau ngaku dosa.
Seperti itu. Ketika punya karunia-karunia itu, lalu kemudian kita tidak membuat kita untuk semakin mencintai sarana-sarana keselamatan yang dianugerahkan Kristus ke dalam gerejanya, maka itu bukan berasal dari Roh Kudus. Itu saya bisa pastikan. Kalau ada orang dari umat saya misalnya, dia punya karunia untuk menyembuhkan, lalu kemudian dia malah mengajak orang untuk menjauh dari Ekaristi dan sakramen tobat. Itu kata hati saya sudah mengatakan ini bukan dari Roh Kudus. Ini bukan dari Roh Kudus. Itu saja ya. Bisa saya tambahkan berkaitan dengan prinsip kita dalam melihat aneka karunia-karunia yang dialami oleh umat Katolik. Karena karunia itu, Ibu, itu bisa diberikan kepada siapapun. Tidak hanya untuk klerus ya, tetapi untuk siapapun. Tetapi ingat di dalam kitab suci tadi jelas, di bawah bimbingan magisterium. Jadi umat yang sederhana itu pun yang bahkan tidak belajar teologi, yang tidak belajar kitab suci, bahkan mereka bisa mengalami pengalaman yang luar biasa mendalam dengan Allah Tritunggal, dengan figur-figur orang kudus dan segala macam. Dan itu bisa saja terjadi. Tetapi kuncinya dalam gereja Katolik adalah taat pada magisterium, mau dibimbing oleh magisterium, mau kemudian dibantu oleh magisterium untuk mengenali apakah itu sungguh berasal dari Roh Kudus ataukah si jahat atau bapa segala dusta. Itu saja Ibu, tambahan dari saya. Iya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih banyak. Oke, Bu Fendi. Oke, seperti mungkin teman-teman ini kita 1 menit karena jam 12 saya makan siang, oke? Atau Pater mau lanjut dengan mereka kah? Boleh saya dibesarkan Romo, saya ada kesaksian juga. Oke, mantap. Jarang-jarang saya Romo kata-kata penutup untuk Elang, oke. Saya akan memakai video Romo ya. Ini kesaksian yang sebenarnya ya. Nah, jadi ini Romo, ini lilin yang berbentuk salib. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadi lilin ini berbentuk salib Romo. Jadi kalau kita screenshot, dia seperti ini. Saya screenshot itu ketika saya ini berdua rosario Romo. Ya, setiap malam kan saya berdua rosario. Jadi saya bingung arti apa tiba-tiba sumbu ini seperti salib. Nah, rupanya Romo, seminggu kemudian saya kecelakaan Romo. Nah, dalam kecelakaan itu sangat tragis ya, kecelakaan tunggal namanya. Mobil kami dalam kerja itu kecelakaan tunggal dan saya yang parah. Dan ketika itu saya mau dinyatakan itu kayaknya ya nggak selamat lah ya. Nah, karena memang parah. Ternyata dalam ronsen itu tidak terjadi apa-apa. Hanya retak tulang bahu dengan tulang rusuk belakang. Nah, jadi ketika saya berdua rosario, saya maknai ini apa, kenapa ini seperti salib seperti ini, sumbunya seperti ini, ketika saya berdua rosario kan saya pakai lilin. Nah, saya memaknainya, ya saya harus memikul salib, tapi saya tetap selamat. Ini pribadi sharing kepada pribadi saya gitu. Artinya salib itu kan penderitaan. Nah, ketika saya dalam kecelakaan itu ya saya menderita memang, tapi tetap dijaga, tidak sampai alat vital contohnya paru-paru, otak itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu hanya retak bahu kanan dan rusuk tulang belakang. Jadi saya mengartikannya begini Romo, untuk pengalaman pribadi saya, ya, ketika ada penglihatan kita seperti ini saya bertanya-tanya, ini apa nih? Ini kok bentuk salib? Jadi saya merenung, merefleksi, oh saya harus memikul salib ini.
Dan ketika saya salib, saya dilindungi, masih dalam perlindungan Tuhan, Bunda Maria yang disampaikan kepada putranya. Begitu Romo, mungkin kesaksian saya. Mungkin bisa dikoreksi Romo. Terima kasih. Itu kesaksian pribadi, saya tidak bisa koreksi macam saya. Manmu. Pengalaman rohanimu, pengalaman pribadimu saya bilang bagaimana. Tetapi ingat selalu mewartakan Kristus yang tersalib. 1 Korintus selalu mengatakan sangat keras. 1 Korintus 1 ayat 22, 23, 24 mengatakan kami mewartakan Kristus yang tersalib. Ini penting sekali. Jadi di dalam hidupmu yang kau selalu membawa Kristus yang salib. Bagi orang Yunani, orang ini salib adalah tetapi kami mewartakan Kristus yang tersalib. Saya pikir Yesus bilang kalau engkau mau menjadi muridku harus menyangkal dirimu, memanggul salibmu dan mengikuti engkau. Dan jangan engkau jadi salib Kristus, oke? Dan jangan engkau jadi musuh salib Kristus, maaf. Filipi 3 ayat 18, oke? Jadi ya kacang merah lebih nyata, mujizat dalam kekatolikan bukan asal klaim, benar sekali. Tetapi itu tidak menutup pengalaman pribadi, contohnya seperti dari Bu Fendi, dari Elang. Tapi pengalaman pribadi itu, pengalaman iman pribadi itu membuat dia makin kuat dalam iman, bukan memisahkan dia dari persekutuan. Ini penting sekali ya, teman-teman. Perbedaan. Dekatkan iman kita, Romo. Iya, pengalaman-pengalaman itu harus membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan dan semakin bersekutu dengan gerejanya, bukan memisahkan atau membangun gerejamu sendiri. Karena begini teman-teman, karena di konsep Amerika Latin tentang Protestantisme mereka menggunakan hal ini. Perkataanmu menarik orang, tetapi kesaksianmu menyeret orang. Karena itu mereka menggunakan kesaksian-kesaksian sampai kesaksian palsu untuk menyeret orang. Buatlah mereka di pertemuan mereka, di ibadah mereka, ke ini apa, orang tumbang, kan itu menjadi kesaksian. Pendeta buka dia punya sepatu, pendeta buka dia punya ini jas, dia hanya guling-guling, pukul-pukul jas, orang jatuh, itu kan mau tunjukkan kesaksian tapi palsu. Tetapi mau katakan bahwa kesaksian itu menyeret orang untuk, wih, wow, kagum dan semuanya. Ternyata palsu. Jadi hati-hati juga dengan kesaksian palsu. Jadi ada yang menggunakan kesaksian tetapi ada muatan palsu di sana. Ini juga harus kita lihat. Setiap kesaksian membuatmu engkau berkembang, bertumbuh dalam iman yang sesungguhnya. Di sini engkau lebih dekat dengan Tuhan, tetapi juga dalam waktu yang sama lebih dekat dengan kepalanya, yaitu Kristus. Pada saat yang sama engkau menjadi bagian dari anggota tubuhnya, yaitu gereja. Nabi? Romo, kalau saya mau makan Protestan, siang, Protestan. saya makan siang. Oke. Oh iya, iya. Nanti ada Romo Marcel sini. Dan dulu. Jadi, kenapa Romo? Ini udah jam 12 mau rungkat nih. Sudah Oh. baru. Oke, oke. Ini Romo cuma satu aja. Berarti yang di Protestan bilang Martin Luther punya karunia itu roh kuda berarti ya Romo Marcel ya. Soalnya dia kena petir 3 kali. Terus dia menikahi Pandora, gimana itu? Berarti itu roh kuda ya? Nabi, kalau dia sudah keluar dari kekatolikan, dia mau nikah urusan dia. Itu kita tidak punya hubungan di sana, oke? Betul juga. Oh. Ya kan dia sudah keluar dari kekatolikan, dia mau urusan apa urusan dia kan? Jadi kadang Katolik bilang, dia menikah, dia Pandora, urusan dia, itu urusan pribadi, dia suka keluar dari Katolik, mau urusan apa? Ya tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab dia dan Tuhan Allah. Makanya kita kadang menyerang dengan alasan yang sebenarnya tidak ada alasan. Ya urusan dia, sudah orang keluar dari Katolik, mau bilang apa kan Nabi? Tapi banyak Katolik yang serang dia dari Pandora kan, buat apa serang? Dia sudah keluar dari Katolik, ya serang buat apa? Serang doktrinnya kan, ajarannya yang diserang, ya sudah. Iya. Kalau dia kena petir itu bukan karunia kan Romo? Petir 3 kali sebelum masuk biara. Tapi dia masih hidup mungkin tidak. Makanya karena mungkin petir yang buat itu dia jadi miring jadi mungkin.
Mungkin gara-gara petir ya Marcel, kita di kampung mungkin disambar petir jadi miring gitu. Memanglah. Sampai umpatan-umpatan pun keluar semua dia punya. Kau baca tulisan aslinya. Kasar betul Luther. Tapi yang tadi Paman Elang berkaitan dengan salib ya. Ya mungkin sekali-sekali kita bahas juga ya teologi salib. Oke, bisa. Teologi salib. Teologi salib. Apa yang disebut salib dalam perspektif Paulus. Mantap. Karena ada juga bahwa ada Hari hal Jumat yang memang tidak serta-merta Gurunya siapa? tidak serta-merta disebut salib, bahwa tidak semua hal bisa disebut salib, bahwa ada hal yang memang bisa disebut salib. Nah, itu harus juga dibantu untuk dipahami oleh Masalah kita kalau ke rumahnya Elang tentang salib nih, yang salib perkawinan naik semua nanti, Pater. Tapi menarik bahwa Paman Elang punya pengalaman rohani pribadi seperti itu, dan kemudian biasanya kan itulah yang disebut abstraksi dari pengalaman toh, bahwa ada pengalaman yang sudah mendahului. Maka seperti kita ya, seperti kita kalau lagi ada di lembah itu, kita lihat ke kiri kanan itu seperti gunung semua, tebing semua. Tapi kalau ketika kita berusaha untuk mendaki sampai ke atas puncak, baru kita bisa melihat seluruh pemandangan dengan leluasa, dan kita bisa menemukan insight-insight baru dari pengalaman kita yang ada di bawah. Maka mungkin Paman Elang baru setelah peristiwa itu baru kemudian sudah punya jarak dan waktu terhadap peristiwa yang dialami ini, baru kemudian abstraksi lalu kemudian mencoba untuk menemukan makna di balik keterkaitan dan makna di balik peristiwa yang sudah dialami sebelumnya. Kalau itu dijadikan sebagai pengalaman rohani yang menguatkan, itu adalah bagian dari refleksi ya. Hidup yang tidak direfleksikan itu tidak layak untuk dijalani. Karena itu akan mengalir datar tanpa ada makna. Maka hidup yang direfleksikan itu hidup yang pantas untuk diperjuangkan. Karena itulah dari refleksi itu kita menemukan makna bahwa Allah bisa berbicara dalam banyak peristiwa hidup kita sehari-hari. Dan bagaimana kita bisa menemukan itu, bahwa Allah bisa berbicara dengan kita dalam pengalaman hidup sehari-hari, itu hanya dengan refleksi, dengan abstraksi. Dan itu biasanya terjadi setelah kita mengalami peristiwa itu. Baru kita menemukan bahwa Allah mungkin menghendaki sesuatu di balik semua hal yang kita alami. Nah, itu pengalaman pribadi, pengalaman personal, dan saya secara pribadi pun tidak bisa mengomentari lebih jauh apa yang dialami Paman Elang. Yang penting itu kalau menguatkan dan meneguhkan Paman Elang dalam hidup rohani, makin dekat pada Yesus dan makin mencintai Yesus, makin mencintai salibnya, itu berarti memang itu pengalaman yang berasal dari Allah sendiri yang dianugerahkan. Pater, engkau langsung berkat ya? Saya semua akan siang mau. Oke ya. Ini mungkin kita langsung tutup dengan doa untuk pertemuan kita malam ini ya. Bagaimana teologi salib hari Jumat atau bagaimana? Tuhan Allah Oh, minggu depan. Oke, kita lihat dulu. Baik. Selamat malam. Minggu depan ya. Hari ini malam. Saya teman-teman saya sudah mau makan siang. Sedikit saja. Saya dari tadi tunggu nih. Oh ya, Oparinus. Ayo. Saya mau tanya, ini kata asli dari, kalau di bahasa Indonesia kan hamba Allah. Itu ada yang bilang kita budak Allah. Itu teks aslinya tuh budak apa hamba? Kalau boleh tahu. Tidak tahu bahasa Indonesia diterjemahkan satunya hamba. Berarti ketika Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan, artinya pelayan. Iya, dalam karena dia bilang sierva. Iya. Siervo, Maria sierva. Oh, Yesus punya siervo, pelayan. Tidak apa. Yesus bilang begini, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kalian harus menjadi pelayan, dan dia datang bukan untuk dilayan tetapi melayankan untuk melayani. Tugas dari hamba dalam pengertian pelayan adalah melayani. Hamba Yahweh. Ada pendeta yang bilang hamba itu sama dengan budak.
setahu saya dalam bahasa Indonesia itu hamba dengan budak beda. Iya, Sama. sama. Hanya penggunaan lebih kasar seolah-olah budak kan? Iya, artinya bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada kecenderungan kayak gini. Ada hewan itu kan Tetapi mungkin manusia hamil Yesus gitu untuk kan, Maria tidak ada kayak pernah gitu-gitu. dikatakan itu budak Tuhan di situ. Aku ini hamba. Iya, Aku. makanya. Tapi lucu pendeta itu pasti. Iya, makanya saya bilang bahasa Indonesianya kesembarang saja itu. Aduh, Ah, ini butuh Pio ini. Pio engkau perbaiki. dia mau samakan bahwa Bunda Maria itu tidak punya kedudukan spesial sama dengan kita manusia, tetapi dia sampai dengan bilang budak itu yang saya tidak terima. Suka-suka dia kan, dia jadi paus untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa secara bahasa Indonesia saja sudah begitu, apalagi yang lain. Berarti dia kan kalau suami istri, dia punya istri kan dia bilang dia melayani istrinya, artinya dia jadi budak istrinya, begitu. Ya, itu. Maksudnya sama. Makanya, ya. Kan tugasnya hamba adalah melayani. Tetapi dia mengatakan itu budak, artinya Ya, artinya kalau budak itu kan sudah negatif, kalau hamba masih positif lah maksud saya gitu. oh ya, listo. Udah lewat Romo. Iya, Sudah dipanggil oleh Pater Tim orang. Oke. Iya. Nata Pater, engkau tutup. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Kita sekalian dan istirahat pada malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Samara. Yo. Pater Tim orang Vietnam sudah panggil. Pendi, nanti silakan bisa dekati Pater DM. Siap, terima kasih Romo.